Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama senantiasa kita mengucapkan puji syukur walhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, atas segala taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan iman, kenikmatan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah atas kesehatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Berapa banyak dari kita yang Allah uji dengan sakit, yang Allah uji dengan musibah. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan salawat kepadanya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan senantiasa kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Manusia Allah berikan perumpamaan dengan tingkatan yang berbeda. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak lepas dari kewajibannya, itu mereka diciptakan Allah Ta'ala di dunia agar hanya beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka hanya beribadah kepadaku, atau yuwahiduni, atau mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal 'ilm, kamathalil ghaisil katsiri asaba ardan." Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan ghaith, yaitu hujan yang bermanfaat yang mengenai tanah. فكان منها نقية قبيلة الماء فأنبتت الكاء والعصب الكثير. Maka ada tanah yang baik yang bisa menyerap air, sehingga ia menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumputan yang banyak. وكانت منها أجانب أرسكت الماء. Di antaranya juga ada tanah yang ajadib, yaitu tanah yang bisa menampung air namun tidak bisa menyerap ke dalamnya. Fanafa'allahu biha an-nas. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberikan manfaat untuk banyak orang. Washaribu wasaqau wazara'u wasabat minha ta'ifatan ukhra. Sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini, lalu manusia dapat memberikan minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Innama hiya qi'anun. Jenis tanah yang ketiga adalah tanah qi'an. La tunsiku ma'an
wa la tulmithu ka'an, yaitu tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air. Fadzalika masalu man faqiha fi dinillah. Inilah permisalan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athinallahu bih. Bermanfaat baginya ajaran yang Allah mengutusku untuk membawanya. Fa'alima wa 'allama. Dia mengetahui ajaran Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Walam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bih. Dan dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah mengutusku untuk membawanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat hadis tadi, bahwasanya tingkatan yang pertama manusia yang bisa menerima hidayah Allah Ta'ala, kemudian mampu mengamalkannya dan mengimplementasikannya, serta senantiasa istiqamah di atas jalan hidayahnya, kemudian menyebarkan hidayah tersebut kepada manusia lainnya. Mereka yang disebutkan oleh Allah dengan perumpamaan sebagai tanah yang bisa menerima air hujan, kemudian tanah tersebut dapat menyerap air, lalu tanah yang subur mengalirkan air tersebut hingga mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Tingkatan manusia yang kedua, yang mana manusia ini belum bisa menerima hidayah Allah Ta'ala, namun ia memberikan jalan hidayah Allah Ta'ala kepada manusia yang lain, dan manusia mengambil manfaat darinya. Mereka yang Allah Ta'ala perumpamakan sebagai tanah yang tidak bisa menyerap air, namun air tersebut bertahan dan tertampung di atasnya. Tingkatan yang ketiga, manusia yang tidak dapat menerima hidayah Allah Ta'ala, bahkan menolak dan sama sekali tidak ingin menjemputnya. Mereka yang Allah Ta'ala perumpamakan sebagai tanah yang tandus, yang tidak bisa menerima air hujan dan tidak dapat menyerap, bahkan tidak dapat mengalirkannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sejenak kita lihat perjalanan Nabi Ibrahim kecil. Ayahnya yang bernama Azar yang hidup di negeri Babil Irak adalah pembuat patung dan menjualkannya kepada orang-orang agar mereka menyembah patung tersebut. Hingga Nabi Ibrahim alaihissalam Allah karuniakan ia hikmah dan kecerdasan yang Allah patrikan dalam firman-Nya di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat ke-51 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya dan kami mengetahui keadaannya. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim mulai memikirkan siapakah Rabb-Nya yang berhak disembah. Kemudian Allah berikan ia petunjuk untuk dapat mengenal Rabb-Nya. Lalu Allah jadikan sebagai Nabi dan Rasul berdakwah kepada kaumnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat Nabi Ibrahim, dakwahnya ditentang oleh kaumnya. Kita lihat Nabi Nuh, kita lihat Nabi Musa, Nabi Isa, hingga Nabi Muhammad SAW. Ketika hidayah yang mereka bawa ada dari kalangan manusia yang menerima, ada juga dari kalangan yang manusia ingkar kepadanya. Hingga akhirnya kisah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam Allah abadikan dengan perjalanan ibadah haji dan umrah, ibadah haji dan ibadah kurban. Ibadah haji memberikan pelajaran untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengorbankan harta, waktu dan jiwa dengan balasan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi haji yang mabrur. Sedangkan ibadah kurban merupakan ibadah yang agung yang Allah perintahkan agar mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena ketakwaannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, setidaknya pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail menyulut semangat kita bagaimana kita bisa membawa dan menjadi hamba yang penuh takwa, kemudian senantiasa bisa istiqamah, mau menerima hidayah dan menyampaikan hidayah tersebut sebagaimana dalam perumpamaan manusia pada tingkatan yang pertama. Dan sebaliknya, janganlah sampai waliyadzubillah ketika datang hidayah menyapa kita, namun kita enggan menyambutnya, bahkan kita menolak, menentang, hingga akhirnya kita dijauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagaimana perumpamaan ketiga tanah yang tandus lagi tidak dapat menyerap dan mengalirkan air. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah taufik kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari yang pertama di hari yang mulia. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita selama yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.